Yang kita harus waspadai adalah emosi yang negatif, emosi yang bersifat saci. Emosi semacam apa yang bersifat saci tersebut? Ya, diantaranya egois. Kita mau menonjolkan diri, kita mau serakah, mau meraup keuntungan sebesar-besarnya, dan melupakan azas win-win solution. Itulah saci. Pemirsa YouTube, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang telah memiliki buku dan atau kalender Imlek 2571 untuk ramalan tahun tikus logam. Tidak terasa memang waktu sudah terus berpacu. Sebentar lagi kita memasuki masa bulan ketiga Imlek yang kita sebut sebagai Sagwe, yaitu di antara atau mulai tanggal 24 Maret 2020 hingga 22 April 2020. Pemirsa sekalian, seperti Anda sudah pahami betul bahwa kata kunci untuk tahun tikus logam Imlek 2571 ini berbunyi sikap membumi tanpa emosi muluskan rezeki. Dan kata kunci untuk bulan ketiga Imlek, tentu saja bagi Anda yang sudah memiliki buku dan kalender juga paham betul bahwa kata kuncinya adalah prinsip terabaikan, rasa gamang memuncak. Oleh karena itu, dari kedua kata kunci tadi, kalau kita gabungkan, maka mengandung pesan bahwa dengan sikap membumi tanpa emosi, maka prinsip dan rasa gamang pun sangat mudah untuk kita pupuskan. Dengan kata lain, dari penggabungan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa apabila sikap membumi tidak kita pegang teguh, di mana emosi pun berkeliaran tanpa kita kendalikan sebagaimana mestinya, maka prinsip kita akan goyah dan rasa gamang akan menyergap. Dan tentu saja, seperti Anda sudah pahami pula, karena telah beberapa kali kita bahas bahwa kejenuhan merupakan penyebab dari berbagai masalah. Kejenuhan bisa dianggap sebagai batu sandungan untuk berbagai hal, apakah itu kesuksesan berbisnis ataupun dalam kaitannya menjaga kesehatan, keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. Pada video masa Jigwe yang lalu, di sana telah saya jelaskan bahwa labirin kendala pada bulan Imlek tersebut, ya, yang saya maksudkan bulan Imlek kedua, antara 23 Februari sampai dengan 23 Maret 2020. Labirin kendala pada prinsipnya dapat disimpulkan sebagai hambatan, batu sandungan, yang walau disamarkan dengan berbagai intrik, siasat semasif apapun,
takkan menjadi abu-abu, takkan mengecokkan pandangan, melainkan tetap atau bahkan kian mentransparankan, menggamblangkan modus di balik penyabaran tersebut. Dan tentu saja, saudara sekalian, pada sebulan yang baru lalu kita melihat banyak intrik-intrik ya yang seolah-olah bersifat positif, tetapi bisa saja menjadi batu sandungan yang menimbulkan petaka jangka panjang atau di kemudian. Tetapi semuanya itu tentu bagi kita gamblang adanya. Nah, bagaimana di masa Sagwe ini? Ya, masa yang sangat berkaitan dengan bulan Imlek yang baru berlalu. Apabila di bulan Imlek kedua segala sesuatu telah kita lakukan dengan baik dan benar, maka ketegasan akan terus berkelanjutan ya. Dan tentu saja bulan ketiga Imlek bukan sesuatu yang sulit untuk kita kendalikan ya. Kalau demikian adanya, rasa gamang, rasa jenuh pun nggak akan sukar kita kendalikan. Walaupun kejenuhan itu misalnya dikarenakan sesuatu yang lain daripada yang telah berlalu ya. Jadi kita telah siap dengan berbagai hal yang di luar dugaan sekalipun ya. Nah, oleh sebab itu pengambilan atau pengambil keputusan hendaknya selalu bersatu padukan dalam satu komando yang jelas. Jadi dalam hal memanage kita harus tahu jelas, jangan sampai ada kesimpang siuran yang mengakibatkan ujung tombak perusahaan mengalami kebingungan. Sungguh pun situasi yang sedang dihadapi terasa positif, kondusif, masalah negatif, destruktif bisa mencuat kapan saja. Itu yang kita khawatirkan terjadi di bulan ketiga Imlek kalau kita gagal mengendalikan bulan Imlek yang baru saja berlalu. Apalagi kalau di masa bulan ketiga Imlek ini kecermatan kita melemah dan egoisme kita justru semakin mengental ya. Jadi ini yang kita perlu waspadai betul ya. Nah, untuk itu tentu saja kita harus kembali kepada kata kunci tahunannya, bahwa kita harus betul-betul kembali menekankan, mengentalkan sikap membumi kita ya. Dengan sikap membumi menjaga eksistensi diri ya. Jadi kita di bulan Imlek ketiga ini tentu saja sebaiknya tidak terlalu banyak keinginan ya, hasrat pencabangan segala macam tepis dulu deh ya. Jangan kita berpikir untuk mencabangkan tujuan, karena kita akan terperangkap dalam keserakahan kita sendiri, dan ini yang akan menjadi kerikil yang kemudian menggelincirkan kita ya. Kalau konteks ini kita bicara dengan, kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini di mana adanya virus corona yang sedang mengancam, tentunya sikap membumi ini juga dapat diartikan dengan atau sebagai lebih baik mencari aman di rumah, tidak banyak bepergian. Toh hal itu berkorelasi sekali ya, relevan dengan kondisi sekarang ini. Yang kita pentingkan dengan kita bersikap membumi, kita akan cermat ya, bahkan ketajamannya akan merebakkan berbagai hal yang tersembunyi ya. Nah, dengan demikian kita akan juga menguatkan tanggung jawab kita, dan oleh karenanya teamwork kita pun akan turut menjunjung tinggi tanggung jawab tersebut. Nah, tentu saja kalau kita kembali ke awal daripada kata kuncinya, sikap membumi tanpa emosi memuluskan rezeki, maka tentu yang kita harus waspadai adalah emosi yang
negatif. Emosi yang bersifat saci. Emosi semacam apa yang bersifat saci tersebut? Ya, diantaranya egois. Kita mau menonjolkan diri, kita mau serakah, mau meraup keuntungan sebesar-besarnya, dan melupakan azas win-win solution. Itulah saci ya di bulan ini. Oleh sebab itu, tutur kata kita harus kita jaga betul. Jangan sampai kita juga menyalahkan pihak lain, apalagi mencari-cari kambing hitam. Jadi bagi kita yang penting untuk memenangkan bulan ketiga ini adalah bersikap membumi. Dalam konteksnya yang lebih terfokus adalah objektivitas, ya, menyikapi objektivitas secara membumi, ya. Jadi betul-betul apabila kita ada kecurigaan sedikit saja, kita jangan mengambil tindakan atau sikap yang gegabah. Dengan lain perkataan, tanpa bersikap membumi, tanpa menjunjung emosi diri agar bersikap positif dan objektif, prinsip sekental dan semasif apapun di bulan ketiga Imlek ini mudah tergadaikan. Ya, oleh karena itu langkah dan sepak terjang negatif destruktif ya perlu diwaspadai betul, karena bagi mereka yang di bulan kedua Imlek tidak bisa mengendalikan diri, potensi untuk terjerumus kembali ke dalam lembah destruktif yang menciptakan berbagai kekhawatiran, dikhawatirkan justru menjadi jauh lebih marah. Ya, Anda paham toh? Jadi kata itulah hal-hal ya solusi bagi kita untuk memenangkan bulan ketiga Imlek. Dapat disimpulkan bahwa prinsip yang tegas, tidak mbalelo, merupakan kunci kesuksesan di masa Sagwe ini. Dan tentu saja saya akan menguraikan bagaimana 12 sio sebaiknya mengambil sikap. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat Sonora yang baik, khususnya juga Anda yang terus menyimak dan memanfaatkan buku dan kalender tahun tikus logam Imlek 2571. Anda yang bersio tikus, ya, kapanpun sikap kritis sangat dibutuhkan. Ya, namun kalau tak pada tempatnya, mau menang sendiri, melawan arus, apalagi hingga tidak mengindahkan kaidah yang berlaku, tentu saja berpotensi besar menggelincirkan lompatan Anda. Ya, upaya introspeksi patutlah dikedepankan. Saudara Anda yang bersio tikus, ya. Jadi sikap kritis Anda sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan saat di mana Anda sedang berada. Ya, janganlah frontal melawan arus. Ya, janganlah Anda egois dan lebih mementingkan diri sendiri. Di bulan ketiga Imlek ini, Anda harus mengutamakan win-win solution. Dengan demikian, Anda akan meraih keberuntungan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masa Jigwe ya sebulan yang lalu. Karenanya Anda yang bersio tikus, kesabaran dan kebijaksanaan hendaknya dijadikan panglima menghadapi deraan egoistis ya. Jadi Anda harus sabar, Anda harus bijak, Anda jangan egois, dan Anda juga harus bisa menempatkan diri menghadapi egoisme yang diperankan atau yang dilakukan oleh orang lain. Ya, jangan kata lain, egois orang pihak lain jangan Anda telanjangi. Anda yang bersio kerbau,
Kalau yang bersio tikus, geliat keberuntungan jangan sampai tersia-siakan. Maka Anda yang bersio kerbau, Anda harus tahu tanggung jawab tak pantas melampaui batas kewajaran. Keraguan-raguan memang harus segera dienyahkan. Nah, ingat, berarti Anda di bulan ketiga Imlek ini cenderung ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan itu harus segera Anda enyahkan. Namun, keyakinan bersifat semu tidak layak diindahkan, ya. Karenanya masukan pendapat yang meragukan, mencurigakan, pantang ditelan mentah-mentah. Jadi, kalau Anda punya keyakinan semu, ya, atau Anda dihadapkan pada pandangan orang, namun kita merasa bahwa pandangannya itu sebetulnya semu belaka, atau kita juga curiga, ya, bahwa masukan yang diberikan itu sebetulnya tidak diyakini benar oleh si empunya pandangan, maka kita harus objektif. Jangan kita telan mentah-mentah, tapi perlu kita pertimbangkan benar, ya. Kalau tidak, dan kalau Anda tidak jeli, ya, apakah itu masukan yang objektif atau tidak, yang kita khawatirkan adalah prinsip Anda terkecohkan. Nah, kalau prinsip Anda tergadaikan, maka apa yang akan terjadi tentu Anda lebih tahu, ya, dan itu tentu saja jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu, Anda sebaiknya tidak menjadi seorang yang yes man, tidak asal menerima informasi dengan diam di tempat, melainkan sebaiknya Anda turun tangan sendiri, ya. Kendati Anda patut bersikap membumi, jangan biarkan eksistensi Anda diintervensi siapapun. Karena bukan tidak mungkin intervensi tadi bisa berkembang menjadi sebuah pembangkangan ataupun pembokongan. Anda yang bersio macan, keberanian menaklukkan jalanan lurus, ya. Nah, jalanan lurus ke tujuan memang sebuah kepatutan. Jadi, kalau di bulan lalu Anda harus waspada. Kenapa? Karena jalanan Anda bisa mendadak menikung tajam. Ya, tentu Anda harus waspada kapan tikungan itu, di mana tikungan itu berada. Nah, di bulan Imlek ketiga ini Anda dihadapkan kepada jalanan lurus, ya, yang bahkan mungkin tampak begitu lengang, Anda bisa ngebut oleh karenanya. Nah, namun Anda boleh saja kencang. Kencang berbeda dengan ngebut, ya. Kalau ngebut Anda artinya arogan, ya. Nah, kalau Anda arogan, bisa saja Anda di tengah jalan ditantang. Nah, tantangan itu jangan pernah diladeni, jangan diterima, ya. Karena segala hal yang sifatnya spekulatif di bulan Imlek ketiga ini tidak menguntungkan Anda. Jadi hendaknya segala tantangan sifat spekulatif Anda hindari, Anda tiadakan, agar kecenderungan terjerembab ke dalam kekalahan tidak akan terjadi, apalagi menjadi berkepanjangan. Jadi Anda harus memprioritaskan kelancaran Anda di jalanan yang lengang dan mulus tadi, ya, tanpa menerima tantangan apapun. Kendati benak dan hati panas membara, ditantang siapa yang nggak panas membara?
senyuman harus selalu dikedepankan sebagai simbol perdamaian. Kita ingat saja, orang tua selalu pesan bahwa jangan pernah membuka toko apabila tidak bisa tersenyum. Nah, dalam konteks ini, senyum Anda dibutuhkan walaupun Anda sedang ditantang. Jadi, kesimpulannya, Anda di bulan Imlek ketiga ini, kalau Anda mengumpamakan sedang menanam pohon, Anda sedang mengakar. Jadi, degaan puting beliung hindari dahulu, ya, karena bisa menumbangkan pohon Anda. Anda yang bersio kelinci, degaan masalah jangan dianggap sebagai sebuah kebuntuan, apalagi akhir daripada segala hal. Nah, kan yang bersio kelinci lagi ciong. Ya kalau ada masalah bisa jadi merupakan sebuah kiamat, ya. Tidak, ya. Jadi degaan masalah di bulan ini jangan dianggap sebagai kiamat, jangan dianggap sebagai sebuah kebuntuan, karena mesti ada celah-celah peluang yang dapat menjadikan Anda, ya, berhasil. Nah, oleh karena itu, dengan masalah tadi justru patut Anda jadikan pemacu semangat, ya. Semakin berat degaannya, fokus kepedulian justru harus semakin Anda masifkan, ya. Nah, tidak berbeda seperti yang bersio macan. Yang bersio macan tadi ditantang. Anda yang bersio kelinci, hati-hati, jangan mudah dipancing-pancing, ya. Jadi pancingan bermotif apapun hendaknya dianggap angin lalu saja, ya. Apalagi kalau Anda sedang mengemban sebuah tanggung jawab yang besar, ya, apakah itu berkaitan dengan pekerjaan ataupun dengan bisnis Anda sendiri. Tak ada ruginya untuk mengembangkan kreativitas Anda di bulan ketiga Imlek ini, sepanjang tidak diubah ke permukaan. Dengan kata lain, kreativitas Anda yang mencuat di bulan ini sebaiknya Anda simpan dulu, Anda keep dulu, Anda rahasiakan dahulu, untuk satu ketika menjadi satu modal yang besar bagi Anda untuk melompat, ya, meraih keberuntungan yang spektakuler pada satu ketika. Nah, kesimpulannya tentunya Anda yang bersio kelinci harus memacu semangat, hanya fokus ke tujuan, tetapi waspadailah aksi-aksi muslihat. Yang bersio naga, hindari kesalahpahaman dan kesan pemaksaan kehendak, ya. Jadi jangan salah paham dan juga jangan memaksakan kehendak, bahkan sekedar kesan pun harus Anda tiadakan betul-betul. Nah, untuk hal semacam itu, tentu saja Anda harus mampu membawa diri. Nah, dalam konteks membawa diri, kita lihat nih, debat kusir bermanfaat gak? Debat kusir kan ngalor ngidul, ngomong kiri, ngomong kanan, gak ada juntrungannya. Itu tak bermanfaat, jangan, ya, jangan berdebat kusir. Jadi segala sesuatu yang gak ada manfaat harus dihindari betul, ya. Jangan sampai ketegasan justru dianggap pelecehan. Nah, kenapa? Karena kalau kita udah berdebat, walaupun Anda benar dan Anda mau tegas, yang tak dikhawatirkan justru bukan Anda yang salah paham, orang lain yang salah paham, menganggap Anda sedang melecehkannya, ya, bisa merendahkannya, ya. Jadi haruslah Anda hindari itu, ya, karena sifat hal-hal yang, apalagi hal-hal yang sifatnya merugikan. Keseriusan memang patut lebih dikedepankan agar kewibawaan dan kebijaksanaan
kelak saling menopang kestabilan, ya, kestabilan aktivitas, kestabilan keberuntungan Anda. Ingat, Anda harus garis bawahi, Anda tidak boleh merendahkan diri Anda dengan berdebat kusir. Misalnya Anda menempatkan diri sebagai orang jalanan, ya, tidak ada kelas, kewibawaan Anda hancur, kebijaksanaan Anda tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang dimaksudkan. Hilang kesabaran, apalagi memaksakan kehendak. Oleh karenanya, saya ulangi, harus betul-betul Anda pantangkan. Anda yang bersio ular, kata ABS mungkin sudah lama tidak terdengar. Nah, fenomena ABS kali ini, asal Bapak senang, patut Anda waspadai benar, ya. Lengah sedikit saja, aneka intervensi yang terselubung, ya. Jadi hati-hati. Kalau Anda dipuji, ya, jangan-jangan ada yang sedang menyelubungkan aksi intervensinya. Bisa saja hal itu dalam bentuk muslihat, loyalitas yang berlebihan. Dengan kata lain, apabila ada yang mendadak loyal terhadap Anda, namun loyalitasnya itu di luar kelaziman, Anda harus waspada dan Anda harus tahu ada apa gerangan di balik itu. Itu yang menjadi PR Anda, pekerjaan rumah Anda untuk mengungkapkannya. Hati-hati, karena bukan tidak mungkin Anda sedang dihadapkan kepada pemutarbalikan fakta, pemutarbalikan data, informasi dengan berbagai modus, dengan berbagai alibi, ya. Jadi hal semacam itu hati-hati, bisa mendera Anda tanpa tak tersadari. Anda betul-betul harus ekstra waspada. Oleh karenanya, mudah percaya tentunya jangan. Apalagi memberi penjaminan. Ya, bisa jadi kalau Anda memberikan jaminan di masa kini, itu menjadi awal bagi dampak buruk fatalis di kemudian. Anda harus betul-betul camkan itu. Anda yang bersio kuda, ya, kalau yang bersio ular harus meningkatkan target, ya, pantang kehilangan peluang prospektif di tengah-tengah banyak masalah tadi. Yang bersio kuda nih, yang betul-betul diramalkan sedang didera ketidakselarasan yang sangat besar, ciong yang sangat besar. Ada sedikit keterbukaan peluang, ya, dan keterbukaan itu jangan sampai tersia-siakan. Jangan sampai terspekulasikan juga, ya. Nah, oleh sebab itu Anda yang bersio kuda, sebaiknya Anda berteguh pada keyakinan dan keberanian, ya. Berteguh pada keyakinan dan keberanian di masa kini tentu saja bak gayung bersambut dengan keterbukaan peluang. Jadi kalau Anda yakin, Anda berani, sekarang ada keterbukaan peluang walaupun tidak besar, tentu akan saling bersambut, ya. Ya, walaupun Anda banyak masalah, toh Anda harus bersyukur ada peluang yang mencerahkan di bulan ketiga Imlek ini, ya, dimana bahkan prospek yang temaram sekalipun bisa lebih benderang ketimbang sebelumnya, ya. Jadi Anda juga harus semakin membuka kelopak mata Anda supaya jangan silaf dalam menilainya. Kenapa? Karena sikap gegabah, ya, harus diwaspadai. Ya, jangan sampai gegabah itu menjadi
betul-betul sesuatu yang bersifat spekulatif, ya. Nah, kalau sadar atau tidak peluang yang Anda sikapi secara spekulatif, jangan-jangan Anda sedang menaburkan benih-benih kendala yang baru untuk Anda tuai di kemudian. Tentu ini tidak kita harapkan sama sekali dan jangan sampai terjadi. Karenanya, sikapi segala hal secara bertahap demi memilah, demi memilih, agar prospek yang walaupun terbuka sedikit tadi kelak bisa membesar dan berkesinambungan, ya. Jadi sekali lagi, keterbukaan peluang jangan sampai terspekulasikan. Anda yang bersio kambing, ya, Anda mungkin bisa mendadak merasa curiga. Nah, kalau kecurigaan tahu-tahu menyelinap ke dalam benak Anda di bulan Imlek yang ketiga, sebaiknya Anda indahkan. Karena hal itu bisa saja merupakan sebuah kepatutan yang menjadi peringatan bagi Anda untuk berhati-hati. Apalagi kalau pada saat yang bersamaan Anda menghadapi hal atau masalah yang terkesan jauh daripada ketegasan, jauh daripada transparan, apalagi betul-betul terasa tersamar, ya. Nah, Anda harus mengentalkan kecurigaan Anda tadi, ya. Karenanya keliru kalau situasi semacam itu dihadapi dengan toleransi berlebihan. Nah, ini masalahnya. Anda curiga, Anda bisa saja tetap toleransi. Nah, ini yang menjadi satu keanehan sikap Anda di bulan Imlek yang ketiga ini. Jadi, kalau Anda curiga, stop toleransi Anda, ya. Jadi, Anda harus kembali kepada prinsip. Harus ingat selalu bahwa, oh ya, saya harus senantiasa bersikap membumi. Ya, walaupun toleransi kita tinggalkan, bukan berarti kita harus kemudian memuncakkan emosi kita, ya. Tapi harus kita membuat satu penjagaan tameng-tameng, ya, penjagaan diri agar kita tidak dicelakai dan tidak dirugikan. Kalau keraguan sudah tidak ada, tentu dalam mengambil keputusan kita harus betul-betul lugas, ya. Jadi Anda tidak boleh ragu-ragu menghadapi hal-hal yang memang harus Anda hadapi dengan ketegasan, ya. Jadi Anda harus buang keraguan Anda. Kalau memang Anda curiga, Anda harus berani membuang keraguan dan ketegasan dikedepankan, toleransi dikebelakangkan. Alhasil haruslah kemudian ditindaklanjuti dengan lugas dalam berkeputusan. Apa itu lugas dalam berkeputusan? Dalam konteks ini tentunya diharapkan Anda memprioritaskan, mengutamakan hal-hal yang Anda anggap penting, ya, yang tertentu, ya. Itu yang Anda utamakan. Namun demikian, kelembutan tetap harus dikedepankan. Dan walaupun kelembutan harus dikedepankan, Anda harus ingat, jangan biarkan puja dan puji meluluhkan perasaan, ya. Anda harus, semakin Anda dipuji, Anda harus semakin waspada, ya. Hadapi situasi abu-abu dengan curiga, tegas tetapi lugas.
Anda yang bersio monyet, indahkan kaidah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Anda alias Anda jangan pongah. Ya, kenapa? Kalau pongah gampang Anda menelan, termakan oleh pujian. Jadi besar kepala, ya, termakan pujian, besar kepala, objektivitas Anda terporak-porandakan. Dan Anda harus berani untuk dikritik. Karena kalau Anda terhujam kritikan, kekhawatiran menyelinap, daya juang Anda bisa terhempaskan. Ya, kalau Anda tidak bisa dikritik. Jadi Anda harus waspadai pujian dan kritikan. Menegadahkan kepala harus tahu batasnya. Ya, kalau Anda mau negadah masih boleh, tapi kan tahu batas-batasannya di mana. Memang di masa sagwe ini ada baiknya Anda sedikit menengadah supaya Anda juga bisa diperhitungkan, tidak dipandang orang dengan sebelah mata gitu ya. Tetapi kalau keterlaluan tentu itu jadi persoalan lain ya. Ada kemudian menginjak-injak kaidah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tentunya tidak menguntungkan bagi Anda. Kewibawaan hanya prestise belaka. Ya. Jadi Anda tidak perlu memperjuangkan, Anda tidak perlu menempatkan diri Anda dengan sepenuh kewibawaan. Karena itu hanya prestis belaka. Yang Anda perlukan kali ini adalah mewujudkan kesuksesan dengan seoptimal mungkin. Nah, kalau Anda serius dan kebijakan Anda difokuskan untuk sebesar-besarnya pelambungan kesuksesan, maka keberuntungan Anda betul-betul akan signifikan, bahkan fantastis. Untuk itu, kebajikan dan kewajaran patut mengawal langkah agar kaidah takkan terabaikan. Kaidah yang mana? Kaidah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Anda yang bersio ayam, kalau kita bicara ayam, mestinya selalu tepat waktu ya. Dia berkokok pada saat yang dibutuhkan. Nah, kalau ada berkokok sembarangan, hati-hati, dapat mengaburkan masa depan. Bagi Anda di bulan Imlek yang baru saja berlalu, pada Jigwe, ya, itu merupakan saat Anda diuji, ya. Apakah nama baik dan keberuntungan kelak meningkat atau sebaliknya, butuh keberanian dan objektivitas. Ada baiknya Anda menyimak kembali apa yang telah dibahas pada bulan lalu. Nah, kalau masa Jigwe tadi adalah masa pengujian, di mana objektivitas patut dikedepankan. Lulus uji, maka di era sagwe, ya, berketerbukaan, patut manuverkan aksi lanjutan. Jadi kalau Anda lulus uji, ya, nggak ada yang Anda khawatirkan di bulan Imlek ketiga ini. Apa yang Anda mau manuverkan, silakan Anda manuverkan, ya, karena akan apa yang Anda manuverkan akan menghasilkan sesuatu yang Anda harapkan. Tetapi kalau di masa lalu Anda gagal, ya, dalam menempuh ujian, maka kegamangan kian memuncak, ya. Kebijakan perencanaan pun menjadi tumpang tindih, tidak keruan. Jadi potensi Anda di bulan Imlek ketiga ini bisa stabil, tapi punya kecenderungan jatuh atau meningkat. Nah, yang membuat Anda meningkat atau tidak adalah
apa yang telah Anda lakukan di masa bulan Imlek yang kedua pada Jigwe yang baru saja berlalu. Nah, tentu saja kalau Anda di bulan Imlek yang kedua merasa, aduh, saya nih nggak bisa melaksanakan hal-hal yang seharusnya dilakukan di bulan kedua Imlek, maka di bulan ketiga ini Anda sebaiknya agak defensif. Manuver janganlah sembarangan ya. Jadi tunda manuver, pantang bersikap serampangan. Tentu saja selain itu Anda diharapkan untuk mengalah, karena mengalah bagi Anda di bulan ketiga Imlek ini akan membuka tabir peluang. Sedangkan memaksakan kehendak sekian mengaburkan masa depan. Anda yang bersio anjing, mengkritik jangankan pedas, sekedar Anda mengingatkan sekalipun sebaiknya Anda pantang sembarangan ya. Jadi Anda jangan sembarangan mengkritik, karena kritikan Anda itu bisa dinilai sebagai satu deraan yang bebannya itu berjuta-juta ton mungkin ya bagi orang yang Anda kritik ya. Padahal kritikan Anda bisa saja memang bertujuan positif membangun. Jadi di bulan Imlek ketiga Anda harus hati-hati dalam mengkritik, bahkan dalam memberikan masukan, pandangan harus Anda kemas dengan sedemikian rupa ya. Dengan kata lain, di bulan Imlek ketiga ini kemasan memang sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, bagi Anda yang bersio anjing, ada baiknya Anda banyak mendengar, sedikit berbicara. Ya, karena dengan banyak mendengar, sedikit berbicara, jauh lebih menguntungkan Anda. Ya, hindari emosi dan hilangkan ketegasan. Jadi Anda sebaiknya harus betul-betul sabar. Jangan sampai Anda kehilangan kesabaran agar kelak tidak terbenam dalam kejenuhan. Kenapa bisa begitu? Kenapa sih emosi dan hilang kesabaran bisa membenamkan Anda dalam kejenuhan? Karena apa? Karena segala pandangan Anda bisa dianggap mbalelo dan Anda tersinggir dari gelanggang. Tentu saja kejenuhan menjadi dampak buruk yang tidak Anda perkirakan sebelumnya. Jadi Anda harus betul-betul mewaspadai hal tersebut. Karenanya Anda yang bersio anjing patut bijak, seraya tutup sebelah mata agar tak gampangan mencampuri urusan pihak lain. Jadi di bulan Imlek ketiga ini tutup mata dulu deh ya, kecuali Anda diminta. Dan kalaupun Anda diminta, ingat tadi, jangan serampangan, hati-hati, karena jangan-jangan masukan Anda dianggap justru tidak berkeseimbangan, tidak adil, bahkan Anda dianggap nanti berkeberpihakan. Oke, Anda yang bersio anjing, bicaralah secukupnya, banyak mendengar, pantang mencela. Anda yang bersio babi, ya, asalkan tidak mudah terkecoh situasi yang kini tak jarang merancukan. Jadi bulan ketiga Imlek adalah bulan yang merancukan Anda yang bersio babi, ya, dan Anda tidak boleh terkecoh, ya, karena Anda terkecoh Anda akan lancung ke ujian. Dan selain itu, Anda pun diharapkan tidak mudah merasa tertekan dan tidak mudah pula merasa kehilangan asa harapan. Ya. Dan kalau itu semua Anda waspadai dan kendalikan sebagaimana mestinya, takkan mungkin pula emosi Anda melemah, semangat Anda pun tidak
akan goyah, bidikan Anda pun akan kian terfokuskan. Namun sebaliknya, apabila segala sesuatunya Anda abai, ya, maka Anda mudah terkecoh dan akhirnya semangat Anda mengaburkan bidikan yang sebetulnya kian menggairahkan. Kedisiplinan justru kian mendatangkan berbagai peluang. Nah, kalau Anda tidak terkecoh, Anda tidak rancu, semangat Anda kian terfokus kepada bidikan yang semakin meningkat, dan Anda disiplin, maka dengan disiplin, tanggung jawab Anda mendatangkan peluang yang sangat luar biasa. Nah, Anda yang bersio babi, bila Anda rendah hati, kerendahan hati Anda akan mampu pula menguatkan berbagai tabir kepalsuan. Ya, bahkan eksistensi benalu pun takkan mampu mengusik Anda. Bahkan sebaliknya, eksistensi benalu mampu Anda runtuhkan. Dan tentu saja dengan bersikap rendah hati pula Anda akan mengundang kesejatian, ya. Sahabat Sonora dimanapun Anda berada, para pemirsa yang baik hati, khususnya Anda yang setia membaca dan mempedomani buku hasil tulisan saya yang di tahun 2020 Imlek 2571 ini berjudul Tahun Tikus Logam dengan predikat sikap membumi tanpa emosi muluskan rezeki. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan betul-betul bermanfaat, karena kesuksesan Anda adalah harapan kita semua. Sukses selalu.